Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Balik lagi ya, udah hari Sabtu nih, weekend. Ini tanggal 1 ya, bulan Februari. Ini awal bulan nih. Biasanya sih kalau awal bulan gini gue suka ngepush akun ya. Jadi ngepush pendapatan, ngepush akun, jadi biar di akhir bulannya nanti nggak ngoyo akun ya. Jadi di push setinggi-tingginya, mulai dari trip atau enggak pendapatan ya. Biasanya sih kalau yang main under dia ngepushnya di trip, tapi kalau gue biasanya ngepushnya di pendapatan. Karena ini nggak hari Senin, mungkin gue mulai ngepushnya di hari Senin sih biasanya, biar enak ya. Jadi nyesuainnya di awal bulan sama di awal minggu, jadi biar semuanya tuh rapih ya. Kalau gue biasanya kayak gitu. Tapi banyak juga sih yang setiap tanggal 1 itu ngepush akun, jadi biar di 2 minggu terakhir ya, ntar pas di akhir bulan akunnya itu nggak ngedrop gitu, nggak ngedown atau nggak ngoyo. Oke ya, ini kita baru mau on ya, ini lagi siap-siap dulu. Disimak terus videonya ya. Oke, ini kita mau on aplikasinya dulu ya. Apakah Fairmove? Soalnya kemarin udah Fairmove 2 kali. Biasanya kalau udah 2 kali Fairmove nggak Fairmove. Ini posisi start dari rumah ya. Kita lihat ya berapa lama nih. Langsung nyamber apa enggak kalau weekend. Alhamdulillah ada yang ngasih tip nih 10.000 kemarin. Oke, langsung dapet ya. Ini langsung dapetnya kakap. Lumayan ya, 12 kilo ke BSD. Oh, Cisauk lagi aja nih. Langsung aja ya kita jemput. Oke ya, ini kita udah sampai nganter ke daerah BSD Cisauk. Kita selesain dulu orderannya. Alhamdulillah pertama nih dapat argonya lumayan ya. 33.000 satu trip. Kita langsung melipir lagi aja ya. Kakap ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini lumayan ini kakap 46.000. Tadi sebenarnya udah masuk orderannya ya. Cuma tiba-tiba hilang, masuk lagi dapat. Antar ke Puri Beta. Alhamdulillah ya, masih rezeki nih. Pagi-pagi masih enak jalanannya. Ini posisinya di BSD ya. Langsung aja kita gas. Oke ya, ini baru selesai nganter ya ke daerah Puri Beta. Alhamdulillah jalanan masih lancar. Enak ya, bebas hambatan. Tapi ntar siangan dikit pasti macet. Kita melipir aja ya. Ini baru dapat 2 trip. Alhamdulillah ada 79. Lanjut lagi ya, ini baru mau melipir udah bunyi. Alhamdulillah. Antara ke CBD Ciledug, langsung aja kita gas. Lanjut lagi ya, ini dapat dari Haji Mean, antara ke Duri Kosambi Cengkareng ya. Langsung aja kita gas ya. Lanjut ya, ini dapat lagi. Tadi habis ngedrop, dapat dari masih daerah Kosambi ya. Antar ke stasiun Rawabuaya. Oke ya, langsung kita jemput. Oke ya, tadi ini dapat dari stasiun Rawabuaya. Antar ke daerah Lingkar Luar Barat ya. Kita selesaiin dulu orderannya. Ini posisinya di Taman Kencana ya, Cengkareng. Kita nahan sebentar, siapa tahu ada orderan. Lanjut lagi ya, ini lagi nahan bentar. Alhamdulillah langsung dikasih bunyi. Kita jemputnya langsung penumpangnya ya, antar ke daerah RSUD Cengkareng ini. Lanjut lagi ya, ini dari tadi dapat argo buangan mulu 11.000. Apa-apa dah, ntar baru kita sortir ya. Ini posisinya di Kapuk Cengkareng. Langsung dapat lagi ya. Alhamdulillah ini temponya kencang banget nih. Ini nganter ke Muara Karang Penjaringan, lumayan ya, 30.000. Posisi di Taman Palem. Langsung aja kita gas ya.
Alhamdulillah ya, udah sampai nih nganter ke daerah Muara Karang. Kita selesain dulu ya orderannya. Kita nahan bentar di sini ya. Siapa tahu ada orderan. Ini dari tadi nyari ya, ke arah tengah nih nggak dapet. Baru dapet 9 trip. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, ini dapet nih dari Auto 2000 ya. Dibuang ke arah ke Doya. Nggak apa-apa dah, daripada main di utara. Kusut. Kita ke barat lagi nih ya, Bonjeruk. Posisi masih di Muara Karang, Fluid. Oke, lanjut lagi ya. Ini tadi habis istirahat, sholat zuhur. Tadi nggak sempat rekam lagi ya. Ini baru bisa record lagi nih. Habis sholat zuhur istirahat, nih dapat dari Rawabelong ya ke Mall GI Grand Indonesia. Posisinya di Rawabelong. Langsung aja kita jemput ya. Lanjut lagi ya, ini tadi habis ngedrop di GI langsung dapat ya. Antar ke Kemang. Posisinya masih di GI. Langsung kita gas jemput penumpangnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini jemput dari Kemang. Antar ke Kokas, kata Kasablanka. Langsung aja ya kita gas. Mumpung jalanannya lancar kalau Sabtu ya. Kalau di tengah, tapi kalau di pinggiran macetnya parah, apalagi di barat tadi. Lanjut lagi ya, ini baru dapet ya tadi dari kota Kasablanka, melipir nih ke daerah Kuningan, dapet ke Pondok Indah Mall 3, pas banget lagi. Masih di Kuningan ya. Langsung aja kita jemput penumpangnya. Alhamdulillah ya, orderan terakhir buat hari ini. Ini nggak pakai set tujuan ya, dapetnya ke Pamulang. Mantap ya, langsung aja kita jemput ya penumpangnya. Alhamdulillah ya, ini baru selesai nganter ya ke daerah Pamulang. Kita selesaiin dulu orderannya ya. Ini kita mau pulang aja di sini. Karena alhamdulillah ya udah lumayan pendapatannya. Hari ini dapat 21 trip, 403.000, lumayan ya. Oke, kita lanjut pulang dulu ya. Jadi ini kita baru sampai rumah ya. Live on beat nih, hari Sabtu weekend. Alhamdulillah ya, lumayan. Ini lumayan, dibilang lumayan kenceng ya temponya. Nggak nyangka, kirain Sabtu bakalan down nih orderannya. Karena kemarin Kamis Jumat banyak delaynya ya. Ternyata Sabtu malah gila, orderannya padat banget. Bisa dibilang delaynya tuh pendek-pendek banget ya, kurang lebih sekitar 1-5 menit, paling lama banget itu 10 menit. Itu pun cuma satu kalau nggak salah tadi yang jedanya agak lama, sisanya tuh rata-rata cepat semua ya. Ada yang baru ngedrop langsung bunyi lagi ya kan. Jadi sesuai prediksi ya, kalau Sabtu itu emang orderan kenceng ya kalau di akun gue ya. Cuman nggak tahu ya kalau abang-abang semua kayak gimana. Tapi yang gue sering alamin sih kalau weekend, kalau Sabtu itu orderannya lumayan kenceng ya. Karena udah sering on di Sabtu tuh, sering buat kayak gitu. Biasa ya pokoknya. Semangat terus yang buat lagi terapi akun, yang lagi mau ngepost akun, lagi naikin akun. Ini momennya pas ya, karena lagi awal bulan ya. Boleh start di hari Senin besok. Jadinya biar akunnya di akhir bulan tuh nggak berat gitu, nggak ngoyo. Jadi kalau di awal bulannya udah di push, biasanya sih di pertengahan sampai ke akhirnya itu rada enteng. Cuman kalau di awal bulannya kitanya nggak push, ya biasanya di akhir bulannya agak-agak berat akun. Itu sih pengalaman gue aja ya, karena gue nerapinnya kayak gitu ya di akun sendiri, di akun pribadi. Mungkin ini gue coba bacain ya, apa namanya, pedoman kali ya bisa dibilang, dari grup terapi Gojek Indonesia. Ini gue rangkum semua nih dari chat-chatnya.
Jadi biar enak. Ini gue coba share dari sini dulu ya. Dari awal terapi. Di sini satu ya, berdoa ya. Pasti kalau kita mau mau memulai sesuatu harus doa dulu ya. Jadi sebelum on atau sebelum berangkat, jangan lupa doa ya. Terus yang kedua yang sering gue sampein ya, on pagi itu sekitar jam 5 atau jam 6 ya, bisa on. Jadi biar yang lain belum pada on nih, kita udah on duluan nih. Jadi kita nyolong start nih. Kalau bisa di jam 5 atau jam 6 pagi ya. Kalau bisa sih konsisten ya, antara jam 5 atau jam 6. Kalau emang jam 5 kepagian ya bisa di jam 6. Itu ya untuk jam on ya. Terus untuk yang ketiga, kalau buat yang terapi ya, kalau bisa ambil semua dulu ya orderan yang masuk. Jangan disortir. Namanya juga lagi terapi ya. Nanti kalau udah stabil, bebas dah mau kayak gimana juga. Yang penting nih yang pertama nih yang awal banget, kalau bisa sih jangan sortir dulu ya. Bukannya berarti kita pemuja performa, tapi emang namanya kita lagi perbaikin ya kan. Jadi kita kalau bisa jangan dipilih-pilih dulu, ambil aja dulu semua yang masuk. Terus yang keempat, konsisten ya. Yang tadi gue bilang konsisten di jam on. Misalkan mau jam 5 on, ya jam 5 atau enggak jam 6. Terus mau durasinya mau berapa jam, tinggal disesuaiin. Mau 10 jam berarti tinggal ditentuin ya kan. Kalau on jam 5 berarti harus off jam berapa, on jam 6 harus off-nya jam berapa. Itu konsisten ya kalau bisa ya, 1 minggu atau sampai 2 minggu lah paling lama. Terus yang kelima, bisa dihindarin ya online setengah hari. Jadi misalkan kita udah on nih, tiba-tiba ada keperluan mendadak. Nah itu kalau lagi terapi ya, akun yang lagi terapi biasanya tuh langsung ngedrop lagi tuh kalau on setengah hari, kecuali akun yang udah stabil. Kalau yang udah stabil sih biasanya nggak ngaruh ya kalau on setengah hari. Terus yang keenam itu, kalau bisa ya pindah lokasi tuh 2-3 kali ya. Kalau gue sih biasanya pindah lokasi itu per 10 menit, per 15 menit, atau enggak paling lama itu setengah jam ya. Jadi tentuin spot-spot yang emang kita yakinin di spot itu tuh orderan ada gitu. Terus akun bakal direspon sama server. Kalau gue biasanya kayak gitu ya. Jadi udah ada spot-spot hafalan ya kalau gue. Terus saldo di GoPay ya, kalau emang ada lebih bisa disisain ya. Kurang lebih sekitar 50.000 lah, paling dikit banget 50.000. Itu sih biasanya ya dibilang ngaruh banget juga nggak terlalu, tapi ya kalau bisa sih sisain aja sedikit ya saldonya. Terus yang ke-8 ya, kalau bisa sih fokus di satu layanan ya. Maksudnya fokus di satu layanan tuh, akun kita tuh dominannya apa. Misalkan kita udah dominan di goret aja. Kalau di food aja. Kalau nggak gosen aja. Ini buat yang terapi ya, bukan buat yang udah stabil atau buat yang udah gacor. Terus yang ke-9 ya, tetap sering gue sampein, tetap semangat pokoknya. Tetap optimis, karena semua masih bisa dirubah ya kalau masih ada semangat. Karena gue sering disampaikan juga kayak gitu. Intinya semangat, kalau masih ada semangat semua masih bisa dirubah. Itu tadi rangkaian buat terapi akun ya. Dari awal terapi itu tadi yang gue sampein. Nah terus ini ada
Coba gue sampein. Nah, ini pasti banyak juga nih yang sering nanya, bang, akun ngedrop kenapa gitu ya kan, terus akun tiba-tiba delaynya lama panjang gitu. Nih gue coba rinciin ya, ini sesuai yang gue catat, yang gue rangkum ya dari grup TGI. Yang pertama itu yang biasanya bikin akun ngedrop itu sering cancel ya, sering cancel orderan atau enggak di cancel customer. Tapi kalau di cancel customer sih nggak terlalu ngaruh banget ya, cuman kalau kita yang cancel emang kadang-kadang tuh ngaruh banget ya, tiba-tiba habis cancel itu suka delay ya kan. Nah itu biasanya ngaruh tuh. Sering ngelewatin orderan, maksudnya sering ngelewatin orderan nih untuk yang akunnya terapi ya. Kalau akun yang udah gacor, yang akunnya udah stabil, pondasinya udah kuat, sortir mau kayak gimana pun nggak jadi masalah ya. Yang penting tahu cara mainnya ya kan. Terus yang ketiga, libur panjang ya, libur lebih dari 2 hari 3 hari. Nah itu biasanya ngaruh juga tuh ke akun ya kan, karena kan di bagian cek aplikasi udah ada tuh sekarang hari kita on ya kan, berapa jam kita online. Nah, itu biasanya ngaruh banget tuh. Terus yang tadi yang keempat sama kayak yang sebelumnya, on bid setengah hari. Terus yang kelima itu pendapatan nggak tercapai target ya, misalkan gitu, nggak sesuai target jam kita on. Terus yang keenam, pendapatannya jomplang ya, nggak stabil. Maksudnya pendapatannya jomplang nggak stabil itu dari hari sebelumnya, misalkan hari sebelumnya tuh dapet 150, terus tiba-tiba hari berikutnya cuma dapet tuh nggak nyampe 100 ya. Nah itu kan jomplang banget ya. Itu kadang-kadang bisa bikin akun jadi turun lagi ya, atau ngedrop lagi. Terus dapet bintang 3 ke bawah ya dari customer. Biasanya sih bintang 3 ke bawah itu nggak terlalu pengaruh banget sih ya kalau buat gua ya. Cuma ya kadang-kadang ada juga driver yang berpikiran kalau habis dapat bintang 2 atau bintang 1 itu tiba-tiba akun delay gitu. Tapi kalau gua sih jarang ya, biarpun ada bintang 2 atau bintang 1, alhamdulillah akun masih tetap stabil ya, karena memang pondasi akunnya udah lumayan kuat. Terus yang ke-8 nih, jam onnya sama off beatnya sering berubah-berubah nih. Ini biasanya ngaruh juga nih ya buat driver yang asal-asalan jam onnya. Misalkan hari Senin on jam 5, terus hari Selasa on jam 8, hari Rebunya onnya jam 7 gitu. Jadi sering berubah-berubah ya. Itu biasanya ngaruh juga ya. Ini buat yang terapi ya, gue lagi ngomong khusus buat akun yang lagi terapi. Terus yang ke-9, main di satu lokasi. Nah ini biasanya ngaruh juga ya. Biasanya kalau udah over history tuh Gojek susah nih kita buat dapat orderan lagi di area tersebut. Pernah beredar ya kayak suspend area. Sebenarnya suspend area kalau menurut gue sih nggak ada ya, karena gue dikasih tahu juga, pernah nanya, bang suspend area itu ada nggak sih? Suspend area itu nggak ada ya, yang ada itu biasanya over history. Jadi kita main di satu lokasi nih, udah terlalu sering dapet di situ, udah terlalu sering dapet orderan di tempat yang sama, jadinya kayak over history. Jadi bukannya suspend area ya. Nah mungkin itu ya sedikit yang gue rangkum. Mungkin nanti di video berikutnya gue coba jabarin lagi, karena masih panjang ya. Kalau disampein semua takutnya kepanjangan nanti. Mungkin itu dulu yang gue sampein sedikit. Semoga bisa jadi manfaat ya buat semuanya. Jadi biar yang lagi terapi kerjanya nggak salah-salan, jadi sesuai ya kan, bisa lebih rapih lah, karena semua kita yang nentuin ya, kita yang nentuin mau kayak gimana kerjanya. Jadi udah nggak bisa ya kayak asal-asalan kayak dulu Gojek. Jadi kita on aplikasi terus dapat orderan terus langsung jalan. Kalau sekarang sih udah susah ya, jadi udah bener-bener harus
fokus, udah benar-benar harus bisa ngejaga kestabilan akun ya. Oke, mungkin itu aja ya yang gue sampein. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa nanya di kolom komentar ya di bawah. Jangan lupa juga ya didukung channel gue ini, di like, terus di komen, terus di subscribe ya, di share juga kalau bisa, biar bisa bermanfaat buat yang lagi ngejalanin terapi akun. Oke, mungkin sekian cukup ya video live on beat sama sedikit tips ya buat terapi akun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.